Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Arsalallahu ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan Burian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-Nya. Terutama kita telah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar sekali yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Karena memang tidak semua orang mendapatkan anugerah nikmat iman dan Islam. Ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Ali Imran. Akan terus kita ulang-ulang untuk mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri maupun kepada panjenengan semuanya, karena memang begitu berharganya nikmat ini. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah kita sudah Islam, artinya kita telah memeluk agama yang ada di sisi Allah. Juga masih di surah Ali Imran di akhir juz yang ketiga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Juga firman Allah yang ada di surah Al-A'raf, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk diberi petunjuk, maka dadanya akan dilapangkan untuk menerima Islam. Sekali lagi, alhamdulillah kita ini sudah Islam, artinya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dan melapangkan dada kita untuk menerima Islam. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mensyukuri nikmat ini dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Tak kalah nikmatnya juga ada Allah berupa kesehatan dan kesempatan, dan ini juga sesuatu yang sangat nikmat. Saking nikmatnya bisa melalaikan kita, dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ni'matani maghbunun fihi
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah. Akan tetapi apabila kalian mengingkarinya sungguh azabku sangat pedih. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, beserta siapa saja yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Jemaah masjid Al-Furqan mulia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis masa malam Rabu untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 29 September 2020 yang bertepatan dengan tanggal 11 malam 12 menurut satu versi tanggalan. Di dalam tanggalan lain ada yang mengatakan ini tanggal 12 malam 13 Safar 1442. Nggak tahu mana yang benar. Yang apa? Yang penting butuhnya bodoh. Walaupun sekarang berbeda tapi yang penting butuhnya bodoh. Bagi yang meyakini ini 12 malam 13 berarti besok puasa ayam mungkin. Nah, yang meyakini ini 11 malam 12 berarti belum. Ya nanti kita lihat mana yang benar. Nggak tahu kenapa kalender kadang-kadang berbeda. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang, terkenal dengan hadis Jibril karena di situ ada dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Di situ malaikat Jibril alaihi salam bertanya tentang rukun Islam, iman, ihsan, kemudian tanda-tanda dari kiamat. Kita sudah masuk pada rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang keutamaan sholat di dalam agama Islam. Dan pada kesempatan pekan yang lalu kita juga sudah membahas keutamaan sholat untuk pelakunya. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat. Dan sekali lagi ini bukan pembahasan tentang fikih sholat, karena fikih sholat itu sudah dibahas panjang lebar di fikih sunnah hari Ahad malam Senin yang dibawakan oleh Ustaz Fuad Riyadi. Maka kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan sholat di dalam agama Islam. Jadi kemarin sudah kita sebutkan bahwa sholat adalah tiang dari segala urusan. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab nanti dari seorang hamba ketika hari kiamat. Kemudian juga kemarin sudah kita sebutkan bahwa sholat adalah perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memanggil beliau langsung ke langit. Wahyu-wahyu yang lainnya kan disampaikan malaikat Jibril alaihi salam yang turun ke bumi. Ini karena mendapati kedudukan istimewa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung ke langit. Kemarin juga sudah kita ceritakan bahwa sebelum turun perintah sholat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj, umat Islam sudah melaksanakan sholat karena memang sholat ini adalah ibadah yang sangat esensial. Dan juga kita sudah mempelajari bahwa umat-umat sebelum kita juga melaksanakan sholat. Umatnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian contoh yang lain adalah umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Dan kemarin juga kita sudah menyebutkan barangkali ada kemungkinan
sholatnya sudah hampir mirip. Karena di era Nabi Zakaria alaihissalam sholatnya katanya ada rukuknya dan juga ada sujudnya. Mungkin mirip, kita tidak tahu dan juga tidak perlu tahu karena itu adalah syariat umat-umat sebelum kita. Kemudian kita juga kemarin sudah menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang sejarah awal mulanya sholat dan juga sholat Jumat, karena perintah sholat Jumat ini satu paket dengan sholat 5 waktu. Dan orang-orang Mekah waktu itu belum pernah menjalankan sholat Jumat karena tentu tidak mungkin, karena masih ada di dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan orang Madinah pertama kali sholat Jumat dipimpin oleh As'ad bin Zurarah, salah seorang sahabat yang merupakan bagian dari kaum Ansor. Kemarin kita sudah menyinggung tentang keutamaan sholat bagi pelakunya. Kemarin kita menyinggung bahwa sholat itu bisa menjadikan orangnya menjadi orang-orang baik-baik. Berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Ankabut, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar, perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan yang buruk disebut munkar itu karena seperti ini. Jadi munkar secara bahasa adalah artinya sesuatu yang diingkari. Maksudnya diingkari oleh hati kita karena itu adalah sesuatu yang buruk. Sedangkan sesuatu yang baik itu disebut biasanya ma'ruf. Kita seringkali mendengar istilah amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf secara bahasa artinya adalah yang diketahui. Maksudnya diketahui oleh fitrah kita, sehingga itu adalah hal yang baik. Jadi fitrah kita itu mengetahui, maka itu baik. Fitrah kita mengingkari, maka perbuatan itu buruk. Nah, sholat itu bisa mencegah pelakunya atau orang-orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar atau perbuatan buruk. Kalau misalnya kita lihat beberapa tafsiran para ulama tafsir, maka sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar adalah apabila belum bertemu dia bisa menghindarinya. Apabila kepepetnya harus ketemu dan tidak sengaja ingin ketemu, maka dia bisa menahan diri dari perbuatan keji dan munkar. Jadi seperti itu. Maka ini adalah salah satu keutamaan sholat bagi pelakunya. Cuman mungkin jadinya juga bertanya-tanya, itu ada orang dia sholat, tapi kok dia banyak melakukan perbuatan munkar. Nah, ini berarti bukan perintah sholatnya yang keliru, akan tetapi sholat yang dilakukannya lah yang keliru. Karena apabila dia memenuhi standar-standar sholat, maka insya Allah itu bisa mencegahnya dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Kalau belum ketemu bisa menghindari, kalau sudah ketemu bisa mencegah dan tidak melaksanakannya. Nah, oleh karena itulah sangat penting bagi kita semuanya untuk mengkoreksi, untuk muhasabah, untuk introspeksi sejauh mana kebaikan sholat kita. Agar apa? Agar sholat-sholat yang kita laksanakan itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya. Seperti salah satu fungsinya adalah mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nanti juga ada fungsi-fungsi sholat yang lain-lain. Dan kalau misalnya memang sholat itu tidak optimal atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tetap berfungsi. Jadi mungkin kalau kita sholat itu pahalanya ada 100%, 90%, 80%, 50% dan sebagainya. Tergantung dari kualitas sholat yang kita laksanakan. Kemudian selanjutnya, keutamaan sholat bagi pelakunya, yaitu adalah mudah mendapatkan petunjuk. Nah, ini berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang
2 dan seterusnya. Alif Lam Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alif Lam Mim, kitab itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang sholat itu akan mudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan Al-Quran memang adalah sebuah petunjuk. Dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan sholat. Nah, maka kalau kita mengerjakan sholat, maka itu merupakan pertanda kita orang-orang yang bertakwa dan akan mudah mendapatkan atau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya macam-macam, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada 114 surat. Di dalamnya berisi ada yang berkaitan dengan tauhid, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah, ada yang berkaitan dengan kabar-kabar masa lalu, ada yang berkaitan dengan kabar-kabar masa depan, ada yang berisi tentang sejarah-sejarah orang-orang saleh, berisi juga tentang sejarah-sejarah orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Nah, di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuk. Kalau kita melaksanakan sholat, maka ini merupakan salah satu ciri atau pertanda kita akan bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran apa tak? Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu, misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah lanjutannya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang nanti ada datang petunjuk dariku, kemudian dia mengikuti petunjuk dariku, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir baginya. Maksudnya adalah dia tidak akan merasa takut dengan apa yang telah terjadi, dan dia tidak akan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Dia tidak akan takut dengan masa lalunya, dan dia tidak khawatir dengan masa depannya. Karena orang itu biasanya seringkali tidak hidup di alam nyata, tidak hidup di saat dia hidup. Dia hidupnya memang sekarang ini, tanggal 29 September 2020. Tapi pikirannya, hatinya itu kadang-kadang dia hidup di hari-hari sebelumnya. Atau juga dia khawatir menerawang sampai ke masa depan. Nanti masa depan saya gimana ya? Nanti jangan-jangan besok begini, nanti jangan-jangan besok begitu. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ini nanti kalau resesi bagaimana? Dan seterusnya. Nah, dia khawatir akan apa yang terjadi di masa depan. Atau ada juga orang yang, wah dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begitu, saya dulu pernah berbuat kesalahan, dulu saya pernah hutang, saya terlunas, dulu saya pernah melaksanakan hal-hal yang kurang baik. Nah, dia merasa bersalah, maka kehidupannya pada saat sekarang ini kurang bisa fokus pada kehidupannya yang dia sedang jalani. Tapi dia terbelenggu masalah. Dan orang yang mengikuti tunjuk dari Al-Quran, seperti kata Al-Quran tadi di surah Al-Baqarah, dia tidak akan takut dengan masa lalu dan tidak akan khawatir dengan masa depan. Karena apa? Karena selalu mengikuti petunjuk. Petunjuk Al-Quran itu membuat kita untuk mantap menjalani kehidupan, agar kita itu bisa tidak takut dengan masa lalu, tapi kita diperintahkan untuk
mengambil pelajaran dari masa lalu, juga tidak khawatir tentang masa depan. Al-Quran itu banyak memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi soal masa depan. Jadi seperti itu. Orang tidak mendapatkan petunjuk, dia terbelenggu masa lalu. Mendapatkan petunjuk, dia belajar dari masa lalu. Orang tidak mendapatkan petunjuk, dia khawatir tentang masa depan. Tapi dia mengikuti petunjuk, dia mengantisipasi masa depan. Jadi seperti itu. Dan ini bisa diperoleh dari Al-Quran, dan apabila kita melaksanakan sholat itu akan lebih mudah untuk menerima petunjuk dari Al-Quran. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ini adalah keutamaan yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu keutamaan orang-orang yang menjalankan sholat, yaitu pada poin yang ketiga, yaitu dia itu akan merasa tenang. Jadi seperti itu. Jadi kenapa tenang? Karena sholat itu adalah salah satu bentuk zikir, dan zikir itu bisa membuat seseorang menjadi tenang. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir itu bisa membuat tentram hati manusia. Jadi zikir itu bentuknya banyak. Misalnya membaca Al-Quran itu juga zikir. Berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kata para ulama tafsir, zikir dalam hal ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah dalam bentuk zikir. Salah satu bentuk zikir adalah Al-Quran. Bentuk zikir yang lain misalnya adalah menghafalkan Al-Quran. Misalnya firman Allah yang ada di dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Ayo, siapa yang mau belajar? Kata para ulama tafsir, al-dzikr di dalam hal ini adalah menghafalkan. Jadi membaca Al-Quran itu ya zikir, menghafalkan Al-Quran itu ya zikir. Kemudian selanjutnya bentuk zikir yang lain adalah misalnya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surah An-Nisa, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan kalau kamu sudah selesai sholat, maka ingatlah atau sebut-sebutlah nama Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita punya waktu, ya habis sholat dipikir dulu. Tapi misalnya harus kepepet, harus keluar, ya harus berdiri kemudian berjalan dan beraktivitas, tetaplah untuk menjaga zikir-zikir. Karena memang ada perintahnya untuk berzikir setelah sholat. Nah, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, terus kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah itu kalau digabung semuanya itu ada di dalam sholat. Firman Allah yang ada di dalam surah Thaha, "Aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingat atau menyebut-nyebut nama. Jadi sholat juga merupakan bentuk zikir. Bahkan dia bentuk zikir yang sangat sempurna. Ada membaca Al-Qurannya, dan membaca Al-Qurannya itu dalam bentuk hafalan. Terus kemudian kita juga banyak berzikir. Misalnya kita Allahu Akbar, terus kemudian kita bertasbih, kemudian kita bertakbir dan sebagainya. Bukankah di dalam sholat, bacaan-bacaan sholat itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mentauhidkan hati kita kepada Allah. Nah, makanya ketika itu bisa bikin tenang, maka sholat itu malah menenangkan Allah, karena bentuk-bentuk zikir semuanya ada di situ. Menghafal Qurannya ada, membacanya ada, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibahnya ada, dan sebagainya. Nah, maka memang orang ini sholatnya benar, ini akan membuat dia lebih tenang. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah
Jadi misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin. Alladzina hum fi salat ala salatihim daimun. Manusia itu diceritakan gimana ya? Serba salah, serba suka mengeluh. Kalau dia sedang sempit, dia mengeluh. Tapi kalau dia sedang mendapatkan kemalangan, dia pelit. Kecuali orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya selalu selalu berurutan, selalu menjaga sholatnya. Terus-menerus dia dalam keadaan sholat. Maksudnya dia selalu mengerjakan sholat. Nah, jadi seperti itu. Dan di dalam ciri-ciri yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij itu, disitu disebutkan orang-orang yang tidak suka mengeluh tadi, sholatnya itu ada di depan dan di belakang. Nah, jadi seperti itu. Di depan itu seperti itu, dan di belakang ditutup dengan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Jadi penyebutan orang sholat ada di depan dan di belakang. Itu menunjukkan bahwa sholat itu betul-betul menjadi penting dan merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Dan nanti ayat-ayatnya akan mirip dengan yang ada di surah Al-Mu'minun. Yang pertama kan begitu. Dan ini juga merupakan keutamaan orang-orang yang sholat. Qad aflahal mu'minun. Nah, jadi kan seperti itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Cirinya seperti apa? Yang pertama, sholatnya khusyuk. Dan di surah Al-Mu'minun itu juga ada ciri-ciri banyak sekali yang mirip-mirip dengan di surah Al-Ma'arij. Itu juga ditutup dengan walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun, dan seterusnya. Jadi ciri pertama itu sholatnya khusyuk. Ciri yang terakhir di dalam surah Al-Mu'minun itu dia selalu menjaga sholat. Jadi sholat itu benar-benar sangat ditekankan. Di surah Al-Ma'arij itu juga ditekankan depan dan belakangnya sholat. Di surah Al-Mu'minun itu juga sangat ditekankan karena depan dan belakangnya juga sholat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan satu perbuatan yang sangat utama. Apalagi di surah Al-Mu'minun. Jadi qad aflahal mu'minun. Aflaha itu gini. Jadi aflaha itu sukses secara lengkap. Nah, jadi seperti itu. Ini merupakan gabungan dari dua keadaan. Jadi jenengan bahagia, perasaannya itu namanya farhan. Nek jenengan bahagia secara sukses secara materi namanya fauzan. Nah, farhan dan fauzan dia digabung dan jadi satu, menjadi aflah. Jadi seperti itu. Jadi jenengan akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan tidak hanya materi tapi juga imateri. Jadi nek orang perasaannya bahagia kok, nek materinya kurang kan orang ikan. Tapi nek di satu sisi dia materinya cukup tapi nek pikirannya, perasaannya selalu gelisah, kurang nyaman, itu juga orang. Nah, maka keadaan di antara sukses secara materi dan imateri itu digabungkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kelengkapan kebahagiaan. Ciri-ciri orang yang beriman seperti apa? Nah, itu tadi. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi seperti itu. Dan ini merupakan gabungan pelengkap dari yang ada di surah Al-Ma'arij. Bukankah orang yang tidak suka mengeluh sedang diberikan kelonggaran itu ya tidak bersulah, tidak gersah, yang diberikan kelapangan itu ya tidak pelit. Karena ada orang yang begitu. Misalnya dia sedang dalam keadaan sempit, ini aku diberi kelapangan oleh Allah, yaitu aku akan banyak berbuat baik, aku akan banyak bersedekah dan seterusnya. Tapi nyatanya ketika dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan-kebaikan, keinginannya, niatnya, janjinya dalam hati, ketika dia sedang dalam keadaan sempit, nah itu tidak dilaksanakan.
punya harta itu kadang-kadang dia tidak mau sedekah. Lapor di sedekah nopo kayak melakukan sedekah nopo kayak nopo. Dia lagi susah. Orang duwe opo-opo, asline dia opo-opo tak nikmati, rasa tiba-tiba. Padahal waktu dia sedang kesusahan, dia berjanji pada Allah. Kalau nanti keadaan berubah akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Tapi pada kenyataannya tidak. Itulah manusia, egois sebenarnya. Serba mengeluh, serba salah. Panas minta hujan, hujan minta panas. Panas minta hujan, hujan panas minta hujan. Mengganggu aktivitas. Ketika hujan minta panas, pakai panas, semua tidak enak. Itu manusia. Illal musolli, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, di antaranya adalah seperti ini. Dan ini merupakan satu keutamaan orang yang sholat, di mana dia itu tidak mudah mengeluh. Keadaannya seperti ini, ya dia bisa menyikapi dengan keadaan seperti itu. Keadaannya seperti itu, ya dia menyikapi dengan keadaan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah bagaimana keadaan orang-orang yang melaksanakan sholat. Juga sambungannya di dalam surah Al-Mu'minun itu tadi. Jadi dia akan mendapatkan satu keadaan di mana dia itu akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan secara materi dan imateri, secara zahir dan batin. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan orang-orang yang mengerjakan sholat. Akan tetapi memang, nah ini juga satu persoalan tersendiri. Tadi ada keutamaan sholat, orangnya akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kemudian orangnya akan mudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Orangnya tidak akan mudah bersulah bersah dan sebagainya. Orangnya akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dan sebagainya. Cuman memang syaratnya itu agak berat dan harus kita perhatikan. Di situ dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, jadi keutamaan orang yang sholat, keutamaan sholat di dalam agama itu kuncinya adalah yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun tadi. Itu dia harus khusyuk. Nah, ini juga satu persoalan bagi kita semuanya orang yang menjalankan sholat. Bagaimana caranya bisa meraih poin yang maksimal di dalam sholat. Yang pertama yang paling gampang tentu adalah memenuhi unsur-unsur fisiknya dulu, karena itu yang paling mudah. Dan saya kira dengan itu ya sudah memenuhi lah, karena kita sudah diajari tentang fikih sholat. Misalnya ada syarat wajib sholat, orangnya harus Islam, harus balik, harus berakal, harus tidak terkena haid dan nifas bagi perempuan. Terus kemudian syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu sholat, kemudian pakainya bersih, tempatnya bersih, menghadap kiblat dan seterusnya. Nah itu saya kira secara umum sudah kita praktekkan. Apa itu rukun-rukun sholat, sunah-sunahnya, saya kira kita sudah mempelajarinya di dalam fikih sunnah. Nah, tapi yang memang agak susah adalah tentang khusyuknya. Nah, yang lain-lain itu kan berkaitan dengan unsur fisik, unsur badannya, yang memang kalau memang petunjuknya begitu, sudah kita laksanakan begitu. Nah, khusyuk ini memang agak susah karena berkaitan dengan perbuatan hati atau batin seseorang. Mendiagnosanya susah, mengamalkannya susah, mengevaluasinya susah, menanyakan pada orang lainnya susah. Karena apa? Ya kita baca diri sendiri. Orang yang lain kan nggak tahu si fulan itu sholatnya khusyuk atau tidak. Dia itu ketika menjalankan sholat itu konsentrasi atau tidak. Jangan-jangan dia ketika sholat itu pikirannya kemana-mana. Karena seringkali kita begitu. Lagi sholat, kemudian kita ingat bilang. Lagi sholat, kunci si mau lali, malah ketika lagi sholat, lagi belum begini, harus begitu dan sebagainya. Nah ini adalah merupakan satu tantangan sendiri di dalam sholat. Bahkan ada orang sholat itu lupa rakaatnya, itu ya. Bahkan imam itu kadang-kadang lupa. Padahal dia harus konsentrasi.
itu namanya manusia. Walaupun tentu saja hal-hal seperti itu tidak mesti berasal dari dia sendiri, mungkin juga dari pihak-pihak lain. Misalnya ada godaan dari setan dan sebagainya. Jadi ada satu jenis jin yang kerjaannya itu hobinya menggoda orang sholat, namanya khonzam. Sini banyak, di masjid-masjid banyak. Karena masjid kan tempat orang sholat, kalau dia job description-nya itu menggoda orang sholat. Nah, jadi memang diantaranya adalah godaan dari luar. Nah, diantaranya juga adalah apa yang kita laksanakan sendiri dari diri kita, kenapa tidak khusyuk. Misalnya di dalam tafsir surah itu Ibnu Katsir misalnya menyebutkan beberapa pendapat ulama. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang namanya khusyuk itu adalah ketenangan di dalam hati. Atau misalnya menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang kita laksanakan ketika sedang sholat. Atau kita konsentrasi, fokus pikiran kita dipusatkan untuk melaksanakan segala aktivitas di dalam sholat, baik gerakannya, baik bacaannya, baik konsentrasi mendengar bacaan apabila sholat itu jahar dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang khusyuk itu agak berat, agak susah karena memang sekali lagi berkaitan dengan perbuatan hati. Ini misalnya Allah itu memberikan petunjuk bahwa khusyuk itu ternyata tidak hanya pas sholat. Jadi khusyuk itu ternyata diantaranya adalah sebelum kita sholat kita sudah dipersiapkan, diperintahkan. Nek kita di luar sholat seperti ini, insya Allah nanti ketika kita sholat kita akan khusyuk. Nah, jadi seperti itu. Misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat ini merupakan sesuatu yang berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu seperti apa? Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang mempunyai konsep anggapan pemikiran bahwa dia itu akan kembali kepada Rabb-nya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Jadi seperti itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Suatu saat dia itu merasa akan bertemu kembali dengan Rabb-nya dan dia akan kembali kepada Rabb-nya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini satu petunjuk di dalam Al-Quran bagaimanakah salah satu cara atau upaya untuk meraih derajat kekhusyukan di dalam sholat. Jadi khusyuk itu tidak hanya ketika pas kita melaksanakan aktivitas sholat, tapi juga sebelum sholat kita hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan agar kita itu tetap khusyuk, apalagi di dalam sholat. Nah, seperti itu, yaitu kita harus mempunyai pemikiran, kita harus mempunyai konsep di mana kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan ini nanti diantaranya akan terbantu apabila kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Ya, walaupun tidak hanya itu, ada yang lainnya juga. Akan tetapi iman kepada hari akhir itu menunjukkan kepada kita betapa bahwa nanti setelah kehidupan kita ini, ketika kita sudah meninggal tidak akan selesai, tapi meninggalnya kita itu bukan akhir dari kehidupan, bahwa itu aslinya malah merupakan awal dari kehidupan yang lebih abadi. Dan itu harus betul-betul kita sadari, kita tanamkan pada diri kita. Makanya sekarang ini kita hanya berfokus pada dunia kita, maka sekali-sekali kita muhasabah, kita ubah mindset atau pola pikir kita bahwa nanti itu akan ada
yang kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Jadi dan ini juga insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita, karena yang kita sholatnya disertai dengan khusyuk itu pasti nanti nilainya akan naik. Jika ditanya pasti akan langsung menjawab. Sama-sama kerja 1 bulan, satu ada yang digaji 1 juta, ada yang digaji 27 juta, mesti milih 27 juta. Pekerjaannya sama, waktunya sama. Ini karena yang 27 juta ini kualitas pekerjaannya lebih bagus, tentu dia mendapatkan ibadah yang lebih baik. Dan ini baru nanti bisa kita dapatkan di antaranya di akhirat. Walaupun juga ada yang dianugerahkan ketika di dunia. Saya kira ini sudah bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.